Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Solid, ketemu lagi sama Bu Anis. Hari ini kita akan belajar tematik. Tapi sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu yuk. Kita belajar tasbih bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini anak-anak akan belajar sama Bu Anis, yaitu tematik bahasa Indonesia di subtema 4. Apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama tentang dongeng, yaitu fabel. Kemudian yang kedua, mencari arti kata yang sama dan menemukan artinya. Sudah siap anak-anak? Yuk simak video berikut ini. Anak-anak, yang pertama kita akan belajar mengenai dongeng. Nah, kita tahu dulu anak-anak, dongeng adalah sebuah cerita yang penuh hayalan atau bersifat fiksi. Cerita tersebut tidak benar-benar terjadi. Nah, dongeng itu ada banyak sekali anak-anak jenisnya. Contohnya ada mitos, sage, fabel, legenda, cerita jenaka, cerita pelipur lara, cerita perumpamaan. Nah, itu adalah jenis-jenis dongeng. Tapi yang akan kita pelajari hari ini adalah fabel. Nah, apa itu fabel? Iya, fabel yaitu dongeng tentang binatang yang bisa berbicara atau bertingkah laku seperti manusia. Jadi cerita dalam fabel ini menceritakan kehidupan dari binatang. Seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya ada dongeng yang akan Bu Anis bacakan ini. Silakan disimak ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, hari ini Bu Anis akan membacakan sebuah cerita fabel yang judulnya Semut dan Kepompong. Anak-anak bisa simak di buku paket 2C halaman 84. Nah, pada suatu hari di hutan, hujan turun dengan lebat disertai angin kencang. Banyak pohon yang tumbang. Setelah hujan reda, seekor semut keluar dari sarangnya untuk mencari makan. Semut melihat kepompong di dahan yang patah. Semut berkata, "Hahaha, sungguh kasihan kamu kepompong, terkurung dan tidak bisa kemana-mana, kedinginan dan tidak punya tempat berlindung." Kepompong bersedih mendengar perkataan semut. Semut pun pergi meninggalkan kepompong. Beberapa hari kemudian, semut berjalan melewati jalanan yang becek. Tiba-tiba saja, semut terpeleset dan masuk ke dalam lumpur. Semakin lama, tubuh semut semakin tenggelam ke dalam lumpur. Semut berkata, tolong aku terjebak di dalam lumpur. Tolong. Kupu-kupu yang saat itu ada di dekat semut, dia kemudian berkata, "Hai semut, sepertinya kamu sedang kesulitan ya?" Semut menjawab, "Iya betul, maukah kamu menolongku?" Kemudian dia berkata lagi, "Aku hampir tenggelam." Kupu-kupu menjawab, "Baiklah, ayo raih tanganku." Kupu-kupu mengangkat tubuh semut dan menurunkannya di atas bebatuan. Kemudian semut berkata, "Terima kasih telah menolongku, padahal kamu tidak mengenalku." Kupu-kupu pun menjawab, "Kamu lupa padaku ya? Aku adalah kepompong yang waktu itu kamu ejek. Sekarang aku sudah menjadi kupu-kupu." Semut merasa malu sekali. Kupu-kupu tetap menolong semut,
meskipun ia pernah diejek. Semut pun berterima kasih dan berjanji tidak akan mengejek hewan lain lagi. Nah, itu dia cerita tentang semut dan kepompong. Nah, anak-anak, tadi sudah kalian dengarkan dengan baik cerita fabel yang sudah Bu Anis bacakan. Nah, tahukah kalian bahwa dalam sebuah cerita itu terdapat unsur intrinsik? Nah, apa sih unsur intrinsik itu? Unsur intrinsik merupakan unsur yang ada dalam sebuah cerita. Nah, unsur intrinsik itu terdiri dari yang pertama ada tokoh. Tokoh yaitu siapa saja yang ada dalam cerita tersebut. Kemudian ada watak. Nah, watak itu adalah sifat dari tokoh yang ada dalam cerita. Jadi watak itu sama dengan sifat. Lalu ada latar. Di sini latarnya adalah latar tempat. Maka latar tempat yaitu tempat terjadinya cerita tersebut. Selanjutnya ada amanat. Nah, amanat itu adalah pesan atau pelajaran yang bisa diambil dari sebuah cerita. Nah, sudah paham anak-anak? Selanjutnya, ayo berlatih. Nah, kita langsung saja kita berlatih. Unsur intrinsik yang ada dalam fabel semut dan kepompong. Nah, kita mau mencari unsur intrinsik yang ada dalam fabel yang tadi sudah Bu Anis bacakan. Nah, ini dia unsur intrinsiknya, ada tokoh, watak, latar, dan amanat. Kita mulai dari tokoh dulu. Nah, tokoh yang ada dalam cerita tersebut adalah semut dan kepompong ya. Kemudian watak. Nah, kita jabarkan satu-satu. Wataknya semut. Nah, semut sifatnya adalah dia lebih acuh terhadap temannya. Kemudian senang melihat orang lain kesusahan. Nah, buktinya ketika dia melihat kepompong yang kesusahan di awal cerita tadi, semut malah terlihat senang ya melihat kesusahan si kepompong. Nah, jadi itu adalah sifatnya si semut. Kemudian si kepompong ini sifatnya dia suka menolong atau ringan tangan, kemudian dia juga mudah memaafkan. Jadi meskipun si semut ini tadinya sudah mengejek kepompong, namun ketika semut butuh pertolongan, kepompong yang sudah jadi kupu-kupu itu dia mau untuk menolong. Jadi dia sifatnya adalah ringan tangan atau suka menolong dan mudah memaafkan. Selanjutnya latar. Nah, tempat terjadinya cerita tadi, fabel tadi adalah di hutan ya. Kemudian amanat. Nah, amanat tadi adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari sebuah cerita tersebut. Nah, amanat dari cerita ini adalah kita harus menolong siapapun yang sedang kesusahan. Nah, anak-anak, ini dia unsur intrinsik dari fabel yang berjudul Semut dan Kepompong yang sudah Bu Anis bacakan tadi. Paham ya? Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar tentang mencari kata yang sama dan menemukan artinya. Oke, yang akan kita pelajari adalah lagu Indonesia Pusaka. Nah, anak-anak silahkan dengarkan lagunya yang akan Bu Anis nyanyikan berikut ini. Nah, anak-anak, di atas ada sebuah lagu karya Ismail Marzuki yang judulnya Indonesia Pusaka. Yuk kita nyanyikan dulu bareng-bareng. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta,
dibuai, dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua sampai Nah, pada lagu Indonesia Pusaka ini kita akan mencari beberapa kata yang nantinya memiliki kesamaan dengan kata lain artinya. Nah, kata tersebut yang akan kita cari adalah yang pertama tanah air, yang kedua pusaka, kemudian yang ketiga abadi, yang keempat beta, yang kelima dibuai, yang keenam Bunda. Nah, ada 6 kata yang akan kita cari arti yang sama itu apa. Selanjutnya, nah itu ya anak-anak ya 6 kata tadi ya. Yang pertama tanah air. Oh ya, tanah air ternyata artinya sama dengan tanah kelahiran. Kemudian pusaka ini artinya sama dengan warisan. Lalu abadi artinya sama dengan kekal. Beta artinya sama dengan saya. Kemudian dibuai artinya sama dengan diayun. Lalu bunda artinya sama dengan ibu. Sama juga lagi dengan mama. Nah, itu artinya sama. Nah, itu dia ya anak-anak ya. Sudah paham?